Selamat datang kembali. Hari ini kita mau menyelami satu fenomena langit yang luar biasa. Bisa bikin kagum, tapi kadang bikin ngeri juga. Awan cumulonimbus. Betul sekali. Sumber kita kali ini dari kutipan buku yang mengupas tuntas soal awan raksasa ini. Jadi misi kita ya, menggali intisari pembentukannya, siklus hidupnya, terus dampaknya buat Anda semua. Ringkas tapi mendalam. Iya, Anda pasti pernah lihat kan, awan yang tinggi banget, terus puncaknya itu rata kayak landasan. Nah, itu dia. tepat. Dan awan ini ya bukan sekedar pemandangan dramatis loh. Mereka itu mesin cuaca, kuat banget. Mesin cuaca ya? Iya, perannya vital dalam pola cuaca lokal, bahkan bisa dibilang ikut andil juga ke iklim global kita. Jadi kalau kita paham awan ini, kita dapat perspektif baru soal atmosfer bumi. Oke. Menarik. Mari kita bedah nih. Gimana sih awan segede ini bisa muncul? Awalnya gimana? Semuanya itu dimulai dari konveksi. Udara hangat di permukaan bumi yang dipanaskan matahari kan jadi ringan tuh. Ringan, terus naik ya? Betul, naik dia. Nah, pas naik, udaranya mendingin. Ini namanya pendinginan adiabatik. Kalau udaranya cukup lembab, uap airnya itu mengembun, jadi titik-titik air kecil. Ah, jadi titik air dulu. Itu yang membentuk dasar awannya. Iya, itu dasar awannya. Awalnya mungkin cuma gumpalan kecil aja, kayak cumulus humilis. Tapi, nah ini kuncinya, kalau kondisi atmosfernya labil, Labil tuh maksudnya gimana? labil itu ada perbedaan suhu yang lumayan besar antara udara di bawah sama udara di atas. Ditambah lagi kalau pasokan uap airnya banyak. Nah, ini yang bikin dia bisa tumbuh terus. Oh gitu. Jadi perlu udara yang nggak stabil dan banyak air ya? Persis. Terus ada arus udara naik yang kuat, kita sebutnya updraft. Si updraft ini yang dorong uap air tadi ke atas tinggi banget, sampai ke tempat yang suhunya dingin sekali, di bawah 0 derajat. Di bawah nol. Beku dong airnya. Sebagian jadi kristal es. Tapi ada juga yang tetap cair walau di bawah 0. Itu namanya air super dingin. Nah, campuran air super dingin sama kristal es ini nih bahan baku badai di dalam awan itu. Wah, oke. Nah ini nih bagian yang paling seru kan. Bentuknya itu loh, kalau udah dewasa, awan cumulonimbus kan khas banget. Ada puncak yang melebar kayak anvil atau landasan itu. Itu kenapa bisa gitu ya? Itu karena updraft yang naik kencang tadi, dia kayak mentok. Mentok. Iya, mentok lapisan udara yang stabil di atmosfer atas, namanya tropopause. Udah nggak bisa naik lagi, akhirnya dia menyebar ke samping. Jadilah bentuk kayak anvil itu, overshooting top. Itu tanda kalau updraftnya luar biasa kuat. Kuat banget sampai bisa nembus sedikit lapisan stabil tadi. Di dalam awan raksasa ini, isinya ya hujan super deras, plus aktivitas listrik yang hebat, petir. Petir ya. Ngeri juga. Dan semua ciri fisik ini, ya, nyambung langsung ke cuaca yang dihasilkannya. Updraft yang kuat itu kan bisa nahan butiran es di dalam awan lebih lama. Oh, jadi esnya nggak langsung jatuh. Betul, dia muter-muter dulu di dalam, ketahan updraft, jadi makin besar, baru deh jatuh sebagai hujan es atau hail. Pantesan kadang ada hujan es batu. Terus petirnya gimana? Petir itu karena ada pemisahan muatan listrik. Jadi di dalam awan itu, kan ada kristal es kecil yang ringan, naik ke bawah updraft, terus ada partikel es lebih besar kayak graupel gitu. Yang lebih berat, turun. Graupel itu kayak gimana? Kayak butiran styrofoam es gitulah. Nah, waktu mereka saling gesek, terjadi pemisahan muatan. Yang atas jadi positif, bawah negatif atau sebaliknya. Mirip listrik statis, tapi skala raksasa. Wow. Nah, kalau beda muatannya udah besar banget, akhirnya lompat. Pelepasan muatan listrik itulah yang kita lihat sebagai kilat. Suaranya ya guntur. Oke, paham. Lalu, gimana akhir hidupnya awan ini? Apa dia tiba-tiba hilang aja gitu? Nggak juga. Biasanya kan hujan deras tuh. Nah, hujan yang turun itu bawa udara dingin ke bawah. Ini jadi arus udara turun, downdraft. Jadi ada yang naik, updraft, ada yang turun, downdraft ya? Iya, lama-lama downdraft yang dingin ini bisa memotong suplai udara hangat lembab dari bawah. Padahal udara hangat ini kan makanannya si updraft. Ah, jadi kayak kehabisan bahan bakar gitu ya? Bisa dibilang gitu. Tanpa bahan bakar, updraft melemah, hujannya berkurang. Terus ya awan raksasanya pelan-pelan runtuh atau menyebar jadi awan jenis lain. Selesai siklusnya. Jadi kalau kita lihat gambaran besarnya nih, awan cumulonimbus ini kayak pedang bermata dua ya?
Penting tapi juga bisa bahaya banget. Persis. Di satu sisi, dia penting banget buat siklus air. Bahwa hujan kan buat pertanian, buat ekosistem, bisa juga bantu mendinginkan permukaan kalau lagi panas terik. Itu sisi baiknya. Sisi buruknya? Nah, sisi lainnya, yaitu tadi, dia pabriknya cuaca ekstrem. Banjir bandang gara-gara hujan super deras, kerusakan karena hujan es, petir yang bisa nyamber dan bikin kebakaran hutan, bahkan, tornado. Tornado juga bisa dari awan ini. Gimana ceritanya? Bisa. Kalau ada kondisi namanya wind shear, itu perbedaan arah atau kecepatan angin di ketinggian yang beda. Ini bisa bikin udara muter secara horizontal. Terus kalau ada updraft kuat, putaran horizontal ini bisa diangkat jadi vertikal. Nah, itulah cikal bakal tornado, namanya mesosiklon. Waduh, kompleks juga ya ternyata di dalam awan itu. Nah, dengan potensi bahaya sebesar itu, gimana cara kita mempelajarinya? Buat antisipasi gitu, pasti pakai teknologi canggih dong. Oh, tentu. Teknologi bantu banget. Satelit misalnya. Itu kasih kita gambaran luas dari atas. Bisa lihat suhu puncak awan. Makin dingin puncaknya, biasanya artinya awannya makin tinggi dan potensinya makin kuat. Dari suhu aja bisa ketahuan ya. Iya. Terus yang penting lagi itu radar cuaca. Terutama radar Doppler. Ini kunci banget. Doppler, gimana tuh kerjanya? Radar Doppler itu bisa melihat ke dalam awan. Dia bisa ukur kecepatan gerakan tetesan hujan atau butiran es, apakah bergerak mendekat atau menjauh dari radar. Nah, dari data itu, kita bisa tahu seberapa deras hujannya. Dan yang paling krusial, bisa deteksi adanya putaran atau rotasi di dalam awan. Ah, rotasi yang tadi itu ya, yang bisa jadi tornado. Betul. Jadi ini penting banget buat peringatan dini tornado. Ada lagi yang lebih canggih, radar dual polarization. Ini bisa bedain bentuk partikel di awan. Apakah itu tetesan air hujan yang cenderung bulat atau butiran es yang mungkin lebih pipih. Jadi infonya makin detail soal jenis badainya. Canggih ya, jadi intinya semua teknologi ini tujuannya untuk prediksi dan peringatan dini yang lebih akurat gitu. Tepat sekali. Semakin kita paham struktur dalamnya, siklus hidupnya, semakin bagus peringatan yang bisa kita kasih. Ujung-ujungnya kan menyelamatkan nyawa, mengurangi kerugian. Penelitian juga jalan terus. Sekarang malah pakai drone, pakai AI juga buat analisis yang lebih dalam lagi. Oke, jadi kesimpulannya nih buat Anda pendengar, awan cumulonimbus ini benar-benar manifestasi energi atmosfer yang luar biasa ya. Lahir dari panas dan uap air, tumbuh jadi raksasa langit, punya siklus hidup yang dramatis. Iya, Dia bisa memberi kehidupan lewat hujan, tapi di sisi lain juga bisa bawa bencana. Dan jadi fokus penting para ilmuwan demi keselamatan kita semua. betul. Dan mungkin ini satu hal yang menarik buat Anda renungkan ya. Meskipun kita udah tahu banyak soal fisika dasarnya, interaksi yang rumit banget di dalam awan ini, dan gimana persisnya mereka akan merespons perubahan iklim global nanti, itu masih banyak pertanyaan terbuka. Masih jadi area riset yang aktif banget. Jadi masih banyak misterinya juga ya. Masih ada. Jadi mungkin lain kali Anda lihat ke langit, terus ada awan menjulang tinggi itu coba diperhatikan lagi. Mungkin dengan perspektif yang sedikit baru.